Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azani Allah iyyakum ajmain. Kembali subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita, pembacaan kita tentang kitab 500 tanya jawab masalah jin dan sihir menurut pandangan Islam, karya dari Syekh Ridho Abdullah Basha. Mudah-mudahan di subuh yang berbahagia ini ikhwan wal akhwat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa, semangat untuk melakukan amal-amal solih di bulan yang penuh berkah ini, dan tentunya harapannya adalah semoga kelak atau nanti di penghujung Ramadan ini kita semua bisa mencapai derajat muttaqin. Itu kan akhwat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sampai pada pertanyaan ke-23 daripada kitab ini ya. Maka hari ini kita akan lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya ya, yaitu pertanyaan ke-24. Bismillah ya. Di dalam rumah ada beberapa tempat yang paling disukai jin. Tempat apakah itu? Ya. Maka dijawab oleh Syekh ya, tempat-tempat dalam rumah yang paling disukai jin untuk tinggal adalah kamar mandi dan WC ya. Jadi tempat-tempat yang paling disukai jin untuk tinggal adalah kamar mandi dan WC. Kemudian tempat-tempat nyanyian dan permainan. Kemudian serta tempat-tempat yang terdapat patung dan lukisan bernyawa. Inilah 3 tempat yang paling disukai oleh jin ya, di dalam rumah-rumah kaum muslimin atau dalam rumah-rumah manusia ya, secara umum, yaitu yang pertama adalah kamar mandi dan WC ya. Sehingga ya hendaknya kamar mandi dan WC ini dia memang terpisah ya, terpisah dari ruang-ruang kita ya. Nah, buatlah kamar mandi yang sedikit terpisah supaya ya kita tidak terlalu ya berdekatan dengan mereka ini ya. Kemudian tempat-tempat nyanyian dan permainan ya, di mana ya setan sangat menyukai yang namanya musik ya, musik ya, dan nyanyian-nyanyian yang mengundang syahwat ya, nyanyian-nyanyian yang menggugah syahwat-syahwat ya, dengan lirik-lirik yang jorok atau lirik-lirik yang tidak mendidik ya, bahkan cenderung merusak ya. Ada lirik-lirik lagu-lagu itu sangat tidak senonoh ya, bahkan isinya adalah mengajak kepada perbuatan maksiat seperti mengajak zina ya, dan mengajak hal-hal yang buruk lainnya ya. Dan yang ketiga adalah tempat-tempat yang terdapat patung dan lukisan bernyawa ya. Kita tahu bahwa ya patung dan lukisan bernyawa ini adalah salah satu yang membuat malaikat tidak
mau masuk ke rumah seseorang apabila di dalam rumah tersebut terdapat patung ataupun lukisan bernyawa. Nah, karena itu Rasulullah SAW mengajari kita melalui hadis Anas bin Malik radhiyallahu an agar kita berdoa setiap hendak masuk kamar mandi atau WC, ya. Beliau SAW mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Muttafaqun alaih ini, ya. Ini adalah doa yang hendaknya tidak dilupakan oleh kita, ya, di saat hendak memasuki kamar mandi ataupun WC itu sendiri, ya. Adab-adab yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW adalah apa? Ketika hendak memasuki kamar mandi, berdoalah dengan doa ini paling minimal. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Lalu kita masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu, ya. Kemudian, ya, kita hendaknya tidak berlama-lama di dalam kamar mandi ataupun WC tersebut, ya. Setelah kita menyelesaikan hajat kita, maka kita bersegera untuk bersuci, ya, dan kemudian keluar. Saat keluar, maka gunakanlah kaki kanan. Lalu setelah di luar, ucapkanlah doa keluar WC, keluar kamar mandi, yaitu apa? Ghufranaka. Nabi juga bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawiru. Para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing dan patung-patung lukisan di dalamnya, ya. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 5949, ya. Bahwa malaikat itu enggan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau juga ada patung-patung lukisan, ya, yang bernyawa tentunya. Ini malaikat enggan masuk, ya. Malaikat enggan untuk, ya, singgah, ya, memasuki rumah-rumah yang ada anjing ataupun ada patung-patung lukisan-lukisan bernyawa di dalamnya. Nah, inilah, ya, yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini, bahwa ada 3 tempat di mana jin sangat menyukai tempat-tempat tersebut di dalam rumah seseorang. Yang pertama tadi adalah kamar mandi dan WC. Yang kedua adalah tempat-tempat permainan dan nyanyian. Dan yang ketiga adalah di mana ada patung-patung dan lukisan-lukisan bernyawa, ya. Mudah-mudahan kita bisa membebaskan rumah-rumah kita dari hal-hal yang disebutkan ini, yaitu bebas dari lukisan dan patung-patung, ya. Kemudian tidak ada tempat-tempat permainan musik-musik, ya, yang di sana banyak melalaikan, ya, membuat kita lalai daripada membaca Al-Quran misalnya, daripada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, ya. Nah, inilah 3 tempat, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-25, apakah jin bisa keluar dari kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dijawab oleh Syekh, jin tidak bisa keluar dari takdir atau kehendak Allah, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, ya. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ya. Maksud ayat ini,
Kalian tidak bisa lari dari perintah dan kehendak Allah. Justru kekuasaan Allah meliputi kalian semua hingga tidak bisa lepas dari hukumnya. Kemanapun kalian pergi, kalian tetap diliputi kekuasaan Allah. Ini terjadi di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar dan lainnya. Ketika di padang mahsyar, para malaikat meliputi seluruh makhluk dengan 7 barisan pada setiap sisi, sehingga tiada seorang makhluk pun bisa lari kecuali dengan sultan, ya, yakni dengan kekuatan, ya, perintah atau kehendak Allah Ta'ala, ya. Jadi jin, ya, itu juga, ya, sama seperti kita ini manusia. Mereka tidak bisa keluar dari takdir Allah, tidak bisa lari dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semua makhluk ini, ya, berada di dalam takdirnya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-26, apakah ular termasuk bagian dari jin? Nah, ini pertanyaan yang masih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ya. Maka jawabannya adalah benar, ya. Ular adalah bagian dari jin, ya. Dalilnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-hayyatu mashul jinni kama musikhatil qiradatu wal khanaziru min bani Israil. Ular adalah titisan jin, ya, ular adalah titisan, ya, atau jelmaan daripada bangsa jin. Sebagaimana kera dan babi adalah titisan Bani Israel, ya. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban, nomor hadis 1080. Kemudian At-Tabrani dalam Al-Kabir, nomor hadis 11.946. Kemudian Ibnu Abi Hatim dalam Al-Ilal jilid 2 halaman 290, dan disahihkan Al-Albani dalam As-Sahihah jilid 4 halaman 439, nomor hadis 1824, ya. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ular itu adalah titisan jin, ya. Bagian daripada jin itu sendiri, ular adalah jin, ya. Mohon maaf terjadi kesalahan dari signal yang kurang baik, ya. Ya. Jadi ular ini adalah bagian dari titisan jin. Namun tidak semua ular berarti jin, ya. Tentunya ya, ada juga ular yang memang bukan bagian dari jin. Namun tidak sedikit yang kemudian jin itu, ya, menjelma menjadi seekor ular untuk mengganggu manusia. Dan memang ada juga kelompok jin yang memang bentuknya adalah ular, sebagaimana dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya. Nah, dalam hadis ini jelas sekali bahwa disebutkan al-hayyatu, ya, al-hayyatu mashul jin, bahwa ular itu adalah titisan jin, jelmaan jin, ya. Kama musikhatil qiradatu wal khanazir, ya, min bani Israil, sebagaimana kera dan babi ini adalah merupakan titisan Bani Israel, ya. Bahwa dulu kaum Bani Israel ini pernah dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Dikisahkan bahwa karena kedurhakaan dan, ya, pembangkangannya, Bani Israel ini pernah dihukum dengan dirubah menjadi babi dan kera, ya. Sebagian mufassir menjelaskan bahwa dirubahnya mereka menjadi kera ini dan babi benar-benar dirubah bentuk menjadi babi dan kera, dan sebagian lagi mengatakan hanya sifat-sifatnya saja yang dirubah menjadi seperti sifat babi dan kera karena pembangkangan mereka ini, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Oleh karenanya ikhwati fillah, ya, berdasarkan keterangan hadis ini, ya, maka disebutkan bahwa
ular itu bagian dari titisan jin. Nah, ular-ular ini bisa tinggal di sebagian rumah. Kita tidak boleh membunuhnya sampai memberi peringatan padanya selama 3 kali. Kita mengatakan, saya peringatkan kalian atas nama Allah agar keluar dari rumah ini dan jangan mengganggu kami. Setelah 3 kali diperingatkan dan tidak pergi, maka ia boleh dibunuh. Kenapa? Karena ini setelah peringatan 3 kali tidak diindahkan, berarti dia itu adalah syaitan yang sudah harus dilakukan ya pengusiran atau pembunuhan ya, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita hamba Allah. Pertanyaan ke-27 ya. Apakah jin bisa mati? Ya. Jawabannya benar ya. Jin bisa mati ya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan doa ini. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri dan beriman. Atasmu aku bertawakal, kepadamu aku kembali, dan hanya karenamu aku memusuhi. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaanmu. Tiada ilah sesembahan yang patut disembah selain Engkau. Janganlah Engkau menyesatkanku. Engkaulah yang maha hidup dan tidak mati. Sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 7383 ya. Dan Imam Muslim di dalam sahihnya nomor hadis 2717. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang sering dibaca oleh Nabi ya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh sahabat mulia yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Jadi Nabi sering membaca doa ini. Nah, di akhir doa ini apa tadi kalimatnya? Ya, bahwa antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Engkau ya Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak mati. Sedangkan jin dan manusia yamutun, mereka semua akan mati. Ya. Ini menjadi dalil bahwa setiap jiwa pasti mati, termasuk juga bangsa jin ya, bahwa bangsa jin ini mereka juga akan mati ya. Satu-satunya bangsa jin yang panjang umur itu adalah iblis laknatullah alaih, karena doa dia, permintaan dia kepada Allah waktu diusir dari surga apa? Minta agar dipanjangkan umurnya hingga kiamat. Adapun jin-jin lain itu ya dia sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Ada yang panjang umur ya sampai ratusan tahun, ribuan tahun. Ada juga yang mungkin umurnya cuma puluhan tahun ya. Sebagaimana kami pernah meruqyah seseorang yang kemudian ya saat diruqyah itu jinnya berbicara ya. Nah, ini informasi dari jin ini ya, kita tidak bisa percaya 100%, juga tidak menolak 100% ya. Karena jin itu pendusta ya. Nah, tiba-tiba jinnya berbicara dan menggunakan bahasa Arab. Ya, dia mengaku dari Irak ya, dari Irak. Dan ketika saya tanya, "Berapa umur kamu?" Ya, maka dia menjawab, "Saya hidup sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Masya Allah ya. Berarti kalau sudah sejak zaman Umar sampai hari ini, berarti dia sudah berumur ribuan tahun ya. Minimal paling tidak 1000-an tahun ya. Nah, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita hanya menilai dari pengakuan itu, wallahu alam kebenarannya tentu yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Selanjutnya pertanyaan ke-28. Apakah mungkin manusia bersetubuh dengan jin atau sebaliknya? Nah, ini juga perkara yang perkara yang ya polemik lah. Ya, ini perlu kajian yang luar biasa. Ya. Nah, apakah mungkin manusia bersetubuh dengan jin atau sebaliknya? Kita tahu bahwa jin dan manusia ini berbeda alam yang pertama, yang kedua juga berbeda asal kejadian. Ya, maksudnya berbeda bahan. Ya, apakah bisa terjadi itu? Maka kita lihat jawaban dari Syekh dalam kitab ini. Syekh menjawab sangat mungkin. Nah, ini jawaban Syekh ya. Sangat mungkin. Apa alasan beliau? Ya. Alasan beliau adalah dalam firman Allah. Ya, dalam firman Allah. Ya. Azza wa Jal, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syarul jinni qad istaktsartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjaltana lana. Ya. Wa balagna ajalana alladhi ajjaltana lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allahu inna rabbaka hakimun alim. Ya. Ingatlah hari di waktu Allah menghimpun mereka semuanya. Dan Allah berfirman, hai golongan jin, syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran surat Al-An'am ayat 128. Ya. Nah, dari ayat ini ya, maka dijelaskan, ingatlah wahai Muhammad tentang perkara yang kami ceritakan kepada mereka dan engkau peringatkan mereka dengannya. Sesungguhnya pada hari Allah menghimpun mereka semua, yakni bangsa jin bersama sahabat-sahabatnya dari bangsa manusia yang dahulu menyembahnya di dunia, kami katakan, wahai bangsa jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia, yakni dengan bisikan dan tipu dayanya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain. Inilah maksud jin mengambil kesenangan dari manusia atau sebaliknya. Dalam hal ini dikatakan pula, sesungguhnya jin bersetubuh dengan manusia. Karena itu, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui, yakni tiada seorang pun yang mampu memaksa Allah untuk memberi keputusan terhadap makhluknya, dan tiada seorang pun yang menentukan seseorang masuk surga atau neraka kecuali hanya Allah. Ya. Ini keterangan dari Syekh ya, bahwa mungkin terjadi hubungan antara jin dan manusia ya, termasuk dalamnya adalah hubungan badan ya, persetubuhan antara jin dan manusia ya. Berdasarkan Quran surat Al-An'am tadi ayat 128. Lalu
Saya melanjutkan. Ada beberapa kondisi persetubuhan antara jin dan manusia. Ketika kami berhadapan dengan kaum wanita khususnya, ketika terkena sihir dan pelet, sebagian mereka berkata bahwa dirinya pernah melakukan persetubuhan dengan jin. Bahkan dia, sang wanita, sampai mengeluarkan air mani, dan dia mendapati kenikmatan yang sangat dengan hal itu. Di antara kaum wanita ada pula yang berkata, persetubuhan jin laki-laki dengannya jauh lebih nikmat dibanding persetubuhannya dengan suaminya sendiri. Pada kaum lelaki hal semacam ini juga bisa terjadi, karena di antara jin perempuan ada yang menyukai laki-laki Bani Adam. Ya. Ini semua terjadi seperti dalam mimpi, namun juga bisa terjadi dalam dunia nyata, yaitu sang jin lelaki datang dalam rupa orang yang paling dicintai si wanita atau rupa salah seorang tetangga. Jin juga terkadang datang dengan rupa ayam jago atau rupa seseorang yang dibenci sang wanita. Silakan merujuk apa yang Anda ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang kesurupan, sihir, hasad, dan rumah-rumah yang ditempati jin karya penulis sendiri. Jadi pendapat ini beliau telah jelaskan juga dalam kitab yang lain, kitab yang beliau tulis juga, yaitu apa yang Anda ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang kesurupan, sihir, hasad, dan rumah-rumah yang ditempati jin. Ya. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami juga pernah mengalami beberapa kasus dari klien kami ketika ruqyah dan konsultasi. Ada salah satu klien itu setelah dia pulang berobat dari dukun, waktu itu dia berobat ke Jakarta. Jadi orang Banda Aceh yang kemudian berobat ke Jakarta. Nah, di Jakarta ternyata dia berobat kepada seorang dukun. Nah, di sana kemudian dia diobatin dengan cara yang waliyadzubillah, dengan cara yang tidak baik, bahkan dilecehkan oleh dukun tersebut. Nah, setelah itu dia kembali dengan membawa beberapa oleh-oleh khas dukun, zimat-zimat, kertas-kertas bertuliskan mantra, kemudian dia bawa pulang, sesampainya di kampung, di Banda Aceh. Maka sejak dia sampai di Banda Aceh hingga kemudian bertemu dengan saya, minta untuk diterapi, karena ternyata setelah berobat dia tidak lebih baik kondisinya, bahkan lebih buruk. Dia cerita, sejak saya pulang dari Jakarta, Pak Ustadz, setiap hari saya diperkosa, saya disetubuhi oleh makhluk, hitam legam, berbadan besar, yang selalu datang di saat saya sedang kelelahan dan akan tidur. Mau itu siang, mau itu malam, Ustaz. Dan lebih banyak di malam hari. Tapi di siang pun dia datang. Di saat-saat saya berbaring hendak merebahkan diri dan beristirahat, di saat itulah dia datang dan lalu menindih saya dan memperkosa saya. Ini cerita dari klien itu. Waliyadzubillah, ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Ini kisah-kisah yang sering kita temui pada kasus-kasus wanita yang disihir atau dipelet oleh laki-laki yang mencintainya, atau oleh dukun yang mengobatinya. Karena umumnya dukun itu ketika mengobati kliennya, dia memanfaatkan klien tersebut sebagai tumbal, sebagai tumbal baik untuk jinnya, kadamnya, atau untuk dirinya sendiri. Kami juga menemukan beberapa kasus lain, seperti itu. Nah, inilah sehingga kami memperingatkan melalui kesempatan ini kepada ikhwan wal akhwat, terkhusus para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya hati-hatilah di dalam mencari jalan kesembuhan. Hindarilah untuk mengejar kesembuhan melalui perdukunan.
Jangan selalu alasannya, kami kan ingin sembuh Pak Ustadz, kami kan ingin sehat Pak Ustadz. Betul bahwa keinginan sembuh dan sehat itu tidaklah tercela, ya, tidaklah dilarang, tetapi akan menjadi tercela dan terlarang manakala keinginan sembuh itu, keinginan sehat itu lalu dicapai dengan cara-cara yang melanggar syariat, ya, apalagi sampai melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingatlah wahai ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kesembuhan itu hakikatnya dari Allah, ya. Kesembuhan itu datangnya dari Allah. Maka jangan terlalu mengejar kesembuhan kepada makhluk, ya. Termasuk hal itu kepada peruqyah sekalipun, ya. Tidak ada peruqyah yang bisa menjamin kesembuhan bagi seorang klien, ya. Jika ada klien, ya, berobat kepada peruqyah, lalu peruqyah itu mengatakan saya bisa menyembuhkan kamu, itu adalah peruqyah pendusta, ya. Bisa jadi dia juga dukun berbaju peruqyah, ya. Maka tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah, ya. Sebagaimana yang kita temukan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Di mana Nabi Ibrahim ketika menjelaskan di antara sifat Allah, ya, kepada Namrud bahwa apa? Dan ketika aku sakit, fahuwa yashfin, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi kesembuhan itu milik Allah, jangan digantungkan kepada makhluk, apalagi digantungkan kepada para dukun, ya, yang mana dukun-dukun ini melakukan pengobatan-pengobatan dengan sihir dan mantra, ya, dengan tumbal, ya, minta darah, ya, dan benda-benda najis seperti comberan, ya, air comberan, air kencing, ya, darah haid dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Nah, ini perlu kita waspada, ya. Ketika kita sakit, maka berobatlah secara wajar, ya. Datangilah dokter, konsultasikan penyakit Anda. Jika memang dokter menyatakan bahwa penyakit Anda ini tidak ada secara medis, tidak terdeteksi, maka datanglah kepada peruqyah, ya, konsultasilah kepada mereka. Lalu kemudian terapilah secara terapi ruqyah, ya, terapi Quran, ya. Jikapun belum sembuh, maka jangan sekali-kali tergoda untuk ke dukun. Kalau belum sembuh berarti Allah menginginkan hal lain. Bisa jadi Allah dengan ujian musibah sakit itu diberikan kepada kita agar kita mau kembali kepadanya, ya. Setelah kita berusaha maksimal ikhtiar secara manusia, maka jangan lupakan di sana ada ikhtiar ilahi, ya. Kembalilah kepada Allah, kepada Sang Penyembuh, ya, terbaik, ya, Asy-Syafi, yang mana kata Nabi, ya, dalam doa yang diajarkan kepada kita ketika kita sakit, yaitu Allahumma rabban nas adhibil ba's, ya, isfi wa antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama, ya, bahwa Allah itulah Asy-Syafi, Sang Penyembuh terbaik yang tidak jika menyembuhkan tidak meninggalkan bekas, ya. Maka apapun sakit kita, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kembalilah kepada Allah, ya. Kadang-kadang kita nggak perlu berobat untuk sembuh, cukup dengan bersedekah misalnya kita bisa sembuh, ya. Ada orang divonis kanker, ya, bahkan dokter sudah memvonisnya umur orang ini tinggal 2 bulan lagi, ya, menurut ilmu medis. Subhanallah, ternyata dengan kemudian dia melakukan sedekah, ya, dengan hartanya, sebagian hartanya dia sedekahkan kepada yang berhak menerimanya. Qadarullah, ketika check up sebulan kemudian dari vonis awal, maka yang terjadi adalah dia dinyatakan telah sembuh dari kanker yang telah menggerogotinya, bahkan kanker itu telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Jadi terkadang kita nggak perlu terlalu ngoyo, terlalu memaksa diri dalam berobat, ya. Sering sekali kami mendapatkan cerita dari klien-klien kami itu, ada yang berobatnya sudah sampai kemana-mana, ya. Pak Ustadz, saya ini kan sakit, terus, ya, itulah Pak Ustadz, saya udah berobat kemana-mana Pak Ustadz, ya, dimana kata orang di situ saya pergi, saya bilang, Bu, Pak,
Orang sakit itu bukan disuruh kemana-mana. Orang sakit itu istirahat, bukan kemana-mana. Dulu sehat nggak kemana-mana, giliran sakit kemana-mana. Kan ini jadi lucu. Ya, berobat, ya silakan berobat. Tapi kan nggak perlu juga kemana-mana. Semua dokter dikelilingi, ya. Bahkan sampai dukun dikejar. Mau yang di gunung, mau yang di pedalaman, ya mau yang di kampung-kampung. Nah, ini jangan, ya. Berobat ini sewajarnya saja. Karena memang, ya, kita nggak harus sembuh, ya nggak harus sembuh, ya. Ada wanita di zaman Rasulullah, ya, dia minta doa kepada Nabi agar sembuh dari penyakitnya. Ternyata Nabi menawarkan hal lain. Apa itu? Ya, kamu bersabar dan untukmu surga. Ya. Ternyata ketika kita diuji oleh Allah SWT dengan penyakit, ya, lalu kita bersabar, ya, dengan sabar yang baik, maka insya Allah penyakit itu kan menjadi sebab penggugur dosa-dosa kita. Ya. Siapa di antara kita ini ikhwan wal akhwat yang tidak berdosa? Siapa di antara kita ini ikhwan wal akhwat yang tidak ada kesalahan? Ya. Bahkan setiap harinya, mungkin setiap jamnya, bahkan mungkin setiap menitnya kita ini berdosa. Ya. Apalagi di zaman yang penuh fitnah seperti ini, seperti saat kita hidup ini. Ya. Maka itu ketika ada sakit, nggak usah buru-buru sembuh lah. Ya, nikmati aja dulu. Bisa jadi itu kado istimewa dari Allah, tanda cintanya Allah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, idza ahabballahul qaum ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, ya, maka diuji. Ya. Ketika ada ujian sakit, nikmati dulu. Nikmati dulu. Ya. Teladan terbaik saat sakit siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Belasan tahun beliau sakit. Ya. Dan sakitnya luar biasa. Sakit yang tidak pernah diderita oleh siapapun. Ya. Namun beliau bersabar dengan sabar yang sangat-sangat baik. Sehingga apa? Ya. Kesabaran itu menjadikan beliau termasuk golongan nabi yang sabar. Ya. Maka ikhwati fillah wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, janganlah terlalu, ya, panik dan jangan terlalu gelisah. Ya, tetap tenang, tetap berhusnuzon kepada Allah bahwa sakit yang diberikan ini bisa jadi cara Allah untuk membuat kita semakin dekat kepadanya, dan cara Allah, ya, untuk apa? Untuk menghilangkan kesombongan pada diri kita, ya, perasaan jumawa pada diri kita, perasaan, ya, ujub pada diri kita. Terkadang kita ini kalau sehat terus, ya, lupa diri, ya, kurang bersyukur, ya, maka kadang-kadang sakit ini datang untuk membuat kita sadar bahwa kita ini hamba Allah yang lemah. Ya, kalau Allah menginginkan, ya, maka tidak ada yang bisa menolak. Ya. Coba lihat hari ini dunia hampir seluruhnya, ya, dalam kondisi lemah, ya kan? Semaju apapun negara yang ada hari ini, dengan sebuah virus yang sangat-sangat kecil, yang tidak bisa terlihat oleh mata, namun bisa melockdown, ya, hampir seluruh negara di dunia. Nah, ini menunjukkan apa? Kita ini lemah, kita ini butuh Allah. Ya. Bahkan yang paling menyedihkan bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman ini, ya, sampai-sampai masjid pun harus tertutup. Ya, ibadah harus, ya, sejenak kita lakukan di rumah-rumah yang biasa kita lakukan di masjid. Ya. Ini menunjukkan juga Allah tidak butuh dengan ruku dan sujud kita. Ya. Allah tidak berkurang kemahagungannya. Ya. Dikarenakan kita nggak sujud dan ruku di rumah-rumahnya. Bahkan masjid termulia di muka bumi, Masjidil Haram, pun kosong dari jamaah. Ya. Ini juga membuktikan bahwa tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa kita ini menyembah Ka'bah terbantahkan dengan pandemi ini. Bahwa kita memang tidak pernah menyembah Ka'bah, ya, kita hanya menyembah Allah, ya, tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka tidak ada, ya, yang mampu melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika Allah berkehendak, maka kehendaknya lah yang akan menjadi, ya, menjadi ketetapan. Tidak ada makhluk yang mampu melawan. Ya. Hari ini itu yang terjadi. Ya. Kita mengira
Dahulu ya, ketika kita masih kecil-kecil ya, atau 20-30 tahun yang lalu kita mengira nanti tahun 2020-an ya, ini kita sudah akan menyaksikan ya kecanggihan-kecanggihan yang luar biasa. Mungkin ada mobil-mobil terbang, motor-motor yang bisa terbang ya. Ternyata tahun 2020 adalah tahun di mana Allah ingin mengajarkan kepada kita tata cara mencuci tangan yang baik ya. Allah hanya ingin mengajarkan kepada kita kebersihan itu bagian daripada iman kaum muslimin, dan juga kebersihan itu merupakan ya salah satu jalan kesehatan terbaik. Ternyata baru hari ini kita diajarkan itu ya. Kalau kita orang Islam alhamdulillah sudah diajarkan sejak kita mengenal Islam ya. Tapi bagi sebagian orang ya, itu mereka baru sadar bahwa kebersihan itu penting ya, bahwa menjaga jarak itu penting ya, bahwa tidak ya bersalaman antara ya yang bukan mahram itu adalah hal yang bagus ya. Bahwa ternyata hari ini cadar menjadi sesuatu yang menyelamatkan daripada virus ya. Maka saya memesankan kepada para akhwat, siapapun kalian dan dimanapun kalian berada hari ini, yang ingin belajar bercadar, yang selama ini ragu-ragu untuk bercadar, inilah momen paling tepat untuk bercadar ya. Inilah momen paling tepat di mana orang tidak akan lagi menghina cadar, di mana orang tidak akan lagi berani memandang sebelah mata. Kenapa? Ya, cadar ini pengganti masker terbaik ya, syar'i, cantik, dan tentunya eksotik ya, dibanding masker ya. Jadi Allah ini Masya Allah maha kuasa sekali kepada kita semuanya ini. Tidak ada yang mampu melawan takdir Allah. Oleh karenanya ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ketika kita sakit ya, termasuk pandemi virus ini ketika menimpa kepada salah seorang di antara kita, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit ya dari kalangan kaum muslimin dan siapapun yang sakit saat ini. Semoga Allah mengangkat penyakitnya dan memberikan pahala kepada kesabarannya, dan juga menggugurkan dosa-dosanya atas musibah yang menimpanya ya. Maka ketika kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Kembalilah kepada Allah ya. Jadikan Al-Quran sebagai obat terbaik ya, sebagai terapi utama, bukan alternatif dan bukan pilihan terakhir setelah semua jalan dilakukan tak kunjung berhasil, baru kita kembali kepada Quran. Jangan. Jadikan Quran yang utama ya. Ambil air 1 gelas, bacakan Al-Fatihah berulang-ulang ya. Bacakan berulang-ulang ya. Kalau dalam riwayat Abu Sa'id Al-Hudri disebutkan beliau membaca 7 kali, maka bacalah 7 kali ya. Atau baca sebanyak-banyaknya, lalu kemudian tiupkan ke air itu ya, lalu minum dengan berharap semoga Allah menjadikan air ini obat ya, jalan kesembuhan darinya terhadap penyakit yang kita derita. Minumlah insyaallah ya, insyaallah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata bahwa siapa yang tidak sembuh dengan Al-Quran, maka tidak ada kesembuhan baginya. Dan siapa yang tidak dicukupkan dengan Al-Quran, maka tidak akan pernah merasa cukup selamanya ya. Kita harus yakin itu. Iman kita mengajarkan itu, bahwa yang mengatakan Al-Quran itu syifa adalah Allah. Maka jangan pernah ragu. Sakit kita ini bagi Allah itu mudah untuk diangkat. Hanya Allah ingin melihat ketika kita sakit, cara apa yang kita pilih, cara apa yang kita lakukan, yang Allah ridhoi atau yang Allah murkai. Maka ikhwati fillah ya, alhamdulillah ya, kami ketika sakit sekeluarga ini, anak-anak misalnya, kami tidak pernah terlalu bingung untuk mencari jalan-jalan kesembuhan ya. Kami ambil ikhtiar kemanusiaan, secara manusia ikhtiar yang diajarkan oleh Rasulullah, masalah seperti minum madu ya, minum habatus sauda, konsumsi zaitun, berminyak, mengoleskan badan mengoleskan badan dengan minyak zaitun ya, dan hal-hal lain. Kami menggunakan Al-Quran, kami meruqyah berdiri sendiri, meruqyah anak dan istri, dan alhamdulillah ya,
dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kami sekeluarga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Kalaupun sakit, alhamdulillah sakitnya tidak parah, ya. Demam 1 2 3 hari, ya. Ini biasa, ya. Yang penting kita ketika diuji yang seperti ini jangan panik. Jangan gelisah berlebihan. Apalagi sampai kehilangan akal sehat. Ya. Banyak sekali orang kalau sudah sakit, saya perhatikan tuh nalarnya hilang. Akal sehatnya pergi darinya. Ya. Padahal kalau dia tetap tenang, menggunakan akal sehatnya dan nalarnya yang benar, maka insya Allah dia tidak perlu panik dan terjerembab, apalagi ya terjatuh kepada kesyirikan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kesyirikan-kesyirikan dalam mencapai kesembuhan ini. Ya. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait apakah jin itu bisa bersetubuh dengan manusia, maka jawabannya sangat mungkin, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ridho Abdullah Bahasa ini, ya. Dan kami juga dalam beberapa kasus konsultasi dengan para klien kami ditemukan fakta-fakta tersebut bahwa mereka merasa, ya, selalu datang laki-laki, bahkan ada yang berupa wajahnya wajah suaminya, ya, ataupun wajah orang-orang yang pernah dikenalnya datang dan langsung ya menindih dan memerkosa, ya. Ini yang mereka sering keluhkan, ya. Selanjutnya, ya, pertanyaan ke-29, ya. Apakah di antara umat terdahulu ada yang menyembah jin? Ya. Apakah di antara umat terdahulu ada yang menyembah jin? Maka jawabannya benar, di antara umat terdahulu ada yang menyembah jin. Bahkan pada umat ini. Jadi kalau dibilang umat terdahulu ada yang menyembah jin, ya. Bahkan umat ini juga ada, ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Falyawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'a wala dharra. Malaikat-malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau, ya Allah. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa untuk memberikan kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan kepada sebahagian yang lain. Quran surat Saba ayat 41 sampai dengan 42. Maha suci Engkau, yakni Maha agung dan Maha besar jika ada Tuhan selainmu, ya. Engkau pelindung kami, ya Allah, bukan mereka. Yakni kami semua adalah hamba-hamba bagimu dan kami berlepas kepadamu dari mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin, yakni menyembah setan-setan, karena tidaklah mereka menyembah berhala kecuali mereka adalah menyembah syaitan. Kemudian syaitan menjadikan indah perbuatan mereka dan menyesatkan mereka. Maka pada hari ini sebagian kamu tidak berkuasa untuk memberikan kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan kepada sebagian yang lain, yakni para sesembahan dan berhala yang dahulu kalian harap bisa memberikan manfaat, pada hari ini sama sekali tidak berguna bagi kalian. Ya. Ikhwati fillah, ya. Untuk pertanyaan 29 ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, ini cukup panjang sedikit penjelasannya dan saya lihat waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 40 menit, maka saya tidak terlalu berlama-lama agar tidak membosankan kajian kita, karena kajian kita ini rutin setiap hari. Oleh karena itu, ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus beristiqomah, ya, bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala terus memberi kepada kita kekuatan dan juga keistiqomahan di dalam iman dan amal salih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.